terus invite yang kanan atas kalau nggak salah. Laptopnya udah di ini, di tethering pas. Oh itu di si mic. Laptop yang ini udah di tethering. Masih kita malam berapa? Ini kan Halo, selamat pagi dok. coba ininya dok, bentar ya dok ya. Dengan Dokter Reno Budiman, betul ya? Halo dok, selamat pagi dok. Ya, selamat pagi, Reno Budiman. Oke, sebentar dok, kita masuk bentar lagi. Selamat pagi. Saya kan Hakim dok. Bisa dengar jelas suara saya dok? Jelas. Oke. Dok, biar mantannya nggak ini di sini aja ya. Ya, sih. Bismillah. 93,3 FM. 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Selamat pagi sahabat Sonora, kita ketemu lagi di obrolan kesehatan dan yang pasti Hakim temani Anda di satu interval ke depan ini. Seperti biasa dan mungkin bukan seperti biasa ya. Baru kali ini juga bergeser obrolan kesehatan di pukul 10 sampai dengan pukul 11. Dan untuk edisi hari ini, hari kelima di bulan Januari 2021, ini adalah gilirannya dengan narasumber dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Baik, yang pasti ada topik yang juga menarik seputar pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau RSH Bandung. Dan yang pasti saya juga sudah tersambung lewat aplikasi di Instagram Live. Jadi Anda boleh join juga di IG Live @sonora_bdg untuk interaksi. Atau di SMS dan juga WhatsApp kami ya, 08191901827. Saya ingin ke Dr. Reno dulu, karena tampaknya sudah tersambung juga. Mudah-mudahan nggak ada masalah terkait sama koneksinya. Saya sapa dulu, yang pasti ada Dr. Reno Budiman, dokter MSc, apalagi nih? SPB, KBD, PCSI, PFICS. Dr. Reno, betul ya dok ya? Ya, terima kasih. Salam Apa kabar, semuanya. Dr. Reno? Mic itu. Sebentar dok, pakai mic yang ini nih. Oke, sahabat Sonora, mohon maaf. Ada sedikit dok, sebentar dok. Saya coba koneksinya supaya lebih enak. Nah, ya dokter bisa coba bicara dulu. Selamat pagi, Dokter Reno. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, nah sudah cukup jelas ya, dengar suara saya juga cukup jelas dokter, dan kita sudah di udara ya dok ya. Ya, Oke, yang pasti sahabat Sonora juga boleh join di live Instagramnya @sonora_bdg. Anda bisa interaksi juga di situ atau di SMS dan juga WhatsApp kami ya 08191901827. Oke, topik kita hari ini tentang ERCP. Betul ya dokter? Dokter Reno ya? ya betul. Ini satu layanan yang diberikan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, bisa cerita dulu
ini seperti apa layanan ERCP ini atau singkatan dari apa, Pak? Dok. Silakan, Ya, Dok. jadi ERCP ini adalah suatu tindakan yang singkatan sebetulnya bahasa Inggris ya, endoskopik, retrograd, cholangiopancreatografi. Jadi E-nya itu endoskopi karena tindakannya melalui alat endoskopi, kemudian retrograd karena arahnya terbalik ya, pemeriksaan ini dari bawah ke atas gitu, perjalanan ininya kameranya. Kemudian cholangiopancreatografi itu, cholangio itu istilah untuk saluran empedu, dan pankreatografi itu adalah gambaran di saluran pankreas. Jadi secara singkat, ERCP ini adalah suatu prosedur untuk pemeriksaan di saluran empedu dan saluran pankreas. Oke. Tapi lebih tepatnya ini untuk mendiagnosa lebih detail lagi penyakit apa sih, Dok? Kalau boleh tahu. Ya, ada dua penyakit yang terbanyak yang dapat mengenai saluran empedu, yaitu batu di saluran empedu, dan keganasan atau kanker dari saluran empedu. Itu dua hal yang paling sering menyebabkan sumbatan saluran empedu, sehingga memerlukan tindakan ERCP ini. Oke. Jadi yang menarik adalah teknologi visual video endoskopi, begitu ya? Iya, betul. Yang apa ini teknologi termasuk teknologi yang terbaru juga mungkin, Dokter Rino? Ya, sebetulnya teknologi atau tindakan ERCP ini sudah pertama kali diperkenalkan di tahun 1974 ya. Di dunia itu pertama kali dilaporkan, tapi dengan semakin berkembangnya teknologi dan misalkan dengan resolusi layar yang lebih baik, kemudian tingkat keamanan radiasi yang lebih baik, kemudian alat-alat aksesori tambahan yang lebih baik. Nah, pada saat ini ERCP di era tahun 2020-an ini sudah semakin canggih gitu. Sama halnya dengan perkembangan teknologi di bidang apapun ya. Mungkin seperti teknologi handphone kan sudah ada dari sejak 10-20 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah jauh lebih canggih seperti itu. Iya. Yang pasti dunia dokteran juga teknologi terus berkembang juga ya, Dok ya. Tidak hanya seputar gadget atau seputar lifestyle gaya hidup ya, Dok ya, tapi justru tidak kalah pesat sama teknologinya. Dok, ini kalau apa sih pasien menjalani terapi metode ini, apa yang perlu dipersiapkan? Nah, biasanya yang perlu dipersiapkan biasanya persiapan tentu ini karena akan menjalani pembiusan umum ya. Jadi tetap diperlukan general check up, memeriksa fungsi jantung, fungsi paru, ginjal, pembekuan darah, gula darah, itu dicek semua. Karena pasien akan menjalani tindakan ini biasanya kita lakukan dengan bius umum. Jadi persiapannya sama dengan persiapan akan menjalani operasi. Ya, seperti pada persiapan yang normal lah. Luar biasa sampai secara fisik. Ya. Oke. Ini yang pasti kalau tadi berkaitan dengan saluran empedu ya, Dok ya. Biasanya usia berapa? Jadi berpengaruh nggak sih bisa menjalani terapi ini, Dok? Mungkin dari usia berapa? Anak-anak apa bisa juga begitu? Pada umumnya orang dewasa sih yang mengalami kelainan sebutan saluran empedu ya, yang menjalani tindakan ERCP, dan biasanya sih sangat jarang anak-anak terkena gangguan, kecuali ada memang gangguan saluran empedu yang bawaan lahir pada bayi gitu ya, bayi baru lahir itu dia dilahirkan tanpa saluran empedu yang baik, tapi itu biasanya tindakannya harus operasi, tidak bisa dengan alat ERCP. Jadi ya ini sangat sedikit lah ya persentasenya untuk anak-anak mah ya. Ya, betul. Oke, kalau ini, Dok,
berkaitan dengan apa yang akan pasien yang akan menjalani begitu ya. Kira-kira ada efek nggak sih mungkin yang dirasakan setelah menjalani terapi ini mungkin secara fisik atau gimana gitu dok? Selain tadi ya untuk ikhtiar dari untuk kesembuhan begitu dok maksud saya. Tapi mungkin ada efek lain mungkin ada rambut rontok misalnya gitu dok atau gimana? Ya, sebetulnya memang ada risiko paparan radiasi ya, karena pemeriksaan endoskopi dengan IRCP ini digabungkan dengan pemeriksaan ronsen sekaligus gitu, artinya dalam satu tindakan itu ada dua alat yang memonitor gitu ya, alat endoskopinya dan alat radiologinya. Tetapi paparan radiasi pada IRCP ini sangat kecil ya, jadi risiko dari paparan radiasinya itu sama halnya dengan risiko kalau di foto ronsen dengan biasa gitu ya, dengan misalkan kan pasien yang akan melakukan tindakan diagnosis dengan ronsen itu ya sama saja gitu. Jadi jarang atau hampir tidak pernah dilaporkan ada efek samping dari RCT yang membahayakan seperti itu gitu. Tetapi dari tindakannya sendiri, tindakan RCT kadang-kadang sejumlah kecil pasien 3-5% itu bisa mengalami perdarahan, bisa mengalami peradangan pankreas gitu ya. Tapi biasanya itu semua kita cegah gitu dengan pengobatan-pengobatan dan tindakan yang secara hati-hati. Biasanya komplikasi ini tidak akan membahayakan pasien. Oke. Kita harus break dulu ya, Dr. Eno ya. Dan sahabat sonora, kami undang juga untuk interaksi, silakan kalau Anda mau tanya-tanya seputar pelayanan ERCP dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, SMS atau WhatsApp kami ya 0811190827. Kemudian line telepon juga kami buka di 0224261666 ya. Kita break dulu ya, Dok ya. Dan yang pasti sahabat sonora, satu informasi dulu untuk Anda terkait juga dengan sebelum saya break, ini yang pasti satu informasi yang juga Anda mungkin butuhkan begitu ya, dari The Papandayan Hotel Bandung yang mempersembahkan Wedly in Love, The Papandayan Wedding Showcase International and Traditional bersama 46 vendor wedding Bandung, dan ini digelar mulai 8 sampai 9 Januari 2021. Dan jangan Anda lewatkan juga fashion show dari berbagai vendor wedding di Bandung. Ada talk show, kemudian ada cooking demo by The Papandayan, kemudian ada music performance, dan juga ada parade 16 makeup artist, serta 14 MC Bandung. Nah, sahabat sonora berkesempatan juga memenangkan grand prize dan juga door prize dengan total 60 juta rupiah. Jadi silakan saja Anda bisa datang ke The Papandayan Hotel Bandung di Jalan Gatot Subroto nomor 83 Bandung. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagramnya The Papandayan Hotel ya. Addressnya di @thepapandayan ya. Sekali lagi @thepapandayan. Dan yang pasti Anda bisa hubungi juga Lilis di 0813-1340-7234 ya. 0813-1340-7234 atau Wawan di 0852-2212-2290. Jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan di sana ya. Wedly in Love, The Papandayan Wedding Showcase, the International and Traditional, supported by 93.3 Sonora FM Bandung. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih yang sudah join di Instagram Live Sonora Bandung. Anda bisa tuliskan juga yang mau interaksi di kolom komentar, silakan saja.
atau di SMS dan juga WhatsApp kami 0811 190 1827. Sementara kita masih break dulu, kami putarkan iklan, untuk itu kita bisa lanjut lagi beberapa saat ke depan ini. Sebentar ya dok ya, Oke. 2 menit lagi kita on air lagi. Ya.
kuesioner lagi, Dok. Oke. 93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Dan Hakim masih temani Anda. Tentu saya masih bersama Dr. Reno, dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan kita masih bahas tentang ERCP. Ini satu layanan yang diberikan oleh RSIS Bandung. Dan siapa tahu ini bisa jadi pilihan alternatif juga begitu ya untuk terapi begitu ya. Dan tadi seperti disampaikan Dr. Reno, ini satu teknologi yang apa ya, yang bila boleh dibilang terkini lah ya, yang diberikan oleh RSIS, bukan gitu ya, Dokter Reno ya. Dan terkait juga dengan itu, kita lanjut lagi, Dokter Reno ya. Baik, silakan. Oke, nah tadi dokter sudah sampaikan dok, kalau metode ERCP ini itu biasanya kalau kalau diterapkan itu pada tentu setelah rekomendasi dari dokter ya yang bersangkutan. Tapi pada kondisi seperti apa metode ini, terapi ini, ERCP ini dibutuhkan gitu loh dok, maksud saya. Ya, jadi biasanya ERCP ini dilakukan pada keadaan adanya sumbatan saluran empedu, di mana sumbatan saluran empedu ini paling banyak disebabkan oleh dua hal, yaitu karena batu saluran empedu atau karena kanker ya atau tumor di saluran empedu. Nah, pada keadaan bagaimana kita tahunya ada sumbatan? Biasanya pasiennya kuning, jadi ada matanya kuning, kemudian kulitnya juga, lalu buang air kecilnya warnanya pekat sekali seperti air teh gitu ya, seperti air teh yang pekat gitu ya dok ya. Ya, dan kadang-kadang bila keadaannya cukup parah bisa disertai demam tinggi dan tensi yang turun gitu. Kalau sudah stadiumnya sudah mulai berat gitu. Itu sudah stadium berat yang tadi yang dokter sampaikan itu ya. Ya, kalau sudah ada demam ya dan penurunan tensi. Demam. Tapi kalau dalam keadaan ringan biasanya mata kuning dan kulitnya kuning. Oke. Dok, kalau ERCP ini ada ini juga nggak sih dok? Apa kontraindikasi gitu? Ada mungkin ada orang tertentu yang ya disarankan tidak melalui metode ini gitu. Mohon maaf sebelumnya. Ada nggak sih dok? Ya, ya. Bisa, jadi keadaan ini biasanya dia tidak layak untuk dilakukan kalau pasien ada gangguan irama jantung ya, ada gangguan pernafasan yang cukup berat juga biasanya tidak dianjurkan karena akan menambah risiko gitu. Karena kita kan akan membius pasien, kemudian akan memasukkan udara ke dalam ususnya gitu ya. Karena khususnya perlu sedikit dikembangkan gitu supaya kita bisa mencari muara dari saluran empedu tersebut, sehingga pada keadaan-keadaan di mana ada gangguan jantung, gangguan paru itu biasanya tidak dianjurkan untuk menjalani ERCP ini. Oke. Baik, ya tentu ini sangat hati-hati juga ya tentu ya dok ya. Artinya lewat tindakan ERCP ini ya tidak hanya melulu ketika ada satu keinginan dari sang pasien gitu ya dok ya. Betul ya. Oke, dok. Nah ini lebih agak detail lagi. Tapi selamat pagi untuk yang menyapa saja. Tapi terima kasih untuk Bang V di Cikalong menyimak saja perbincangan ini. Terima kasih ya, siapa tahu mendapat informasi juga tentang layanan di RSIS ya, Bang Fei, terima kasih di Cikalong Wetan. Kemudian dok, nah ini mungkin dokter bisa jelaskan juga tindakan ERCP ini yang jenis-jenis tindakannya, mungkin ada tahapannya semacam itu dok, atau seperti apa, dokter bisa jelaskan nih? Tahapan-tahapannya ya. Ya. Jadi tahapan-tahapannya itu biasanya karena pasien akan menjalani pembiusan, jadi harus check up dulu, check up darah, kemudian ronsen paru, rekam jantung gitu. Jadi general check up persiapan sebelum
menjalani tindakan. Kemudian pada hari H-nya biasanya dianjurkan puasa 8 jam sebelum tindakan. Jadi supaya lambungnya kosong. Mungkin kalau bagi pasien yang perokok dianjurkan stop rokok dari 2 minggu sebelum tindakan. Kira itu persiapannya dicermati. Oke, itu ya. Oke. Kemudian dok, kalau ada jenis tindakan lain juga mungkin di metode ERCP ini yang masih di satu rangkaian gitu maksudnya. Ya. Satu rangkaian ya, biasanya tuh ERCP ini kadang-kadang hanya untuk tindakan diagnostik saja untuk mencari sumbatan saluran empedunya. Kemudian tetapi bisa juga sekaligus pengangkatan batunya. Jadi kalau ada batu yang menyumbat itu, batunya bisa diambil oleh alat itu. Kemudian kalau ada sumbatan karena tumor, sumbatan itu bisa diperlebar, dipasang semacam ring gitu ya untuk mengalirkan kembali gitu. Jadi ada beberapa tindakan tambahan di ERCP-nya itu, mengangkat batu dan juga untuk mengalirkan kembali alirannya. Iya. Kalau dari sisi waktu gitu dok, ini waktu yang dibutuhkan dibanding metode sebelumnya lewat ERCP ini lebih cepat begitu atau gimana? Kalau waktu relatif kurang lebih sih sama, tapi kepraktisannya adalah menghindari operasi. Jadi seringkali sumbatan saluran empedunya kan harus dibebaskan. Nah, tidak bisa dibebaskan dengan obat, harus dengan tindakan. Nah, tindakannya sebelum ada ERCP itu adalah dengan operasi. Nah, dengan adanya ERCP maka tindakan operasi bisa dihindari gitu. Karena ini dengan ERCP ini tidak ada luka di luar ya. Oke, jadi setelah proses ERCP ini sama sekali nggak ada bekas gitu ya dok? Gitu. Iya, nggak ada bekas karena alatnya masuk lewat mulut, jadi tidak ada luka. Waduh, canggih banget ya itu ya. Asik kayaknya kalau diterapkan di bidang lain juga. Iya, Tapi alatnya memang masuk lewat mulut terus ke lambung, lalu ke saluran empedu, jadi tidak ada luka di badan. Iya, dan itu sekaligus bisa beraksi menangani si tumor itu ya, dok ya? Betul, tapi penanganannya bukan pengangkatan tumor, hanya untuk tindakan yang penting sumbatannya jadi lancar lagi gitu. Ya, sumbatan ini. Oke. Ya, Baik. memperlancar sumbatannya. Ya, ini menarik ya karena yang pasti ada orang yang ini ya macam-macam ya kalau pasien ya dok ya, begitu dengar kata operasi surgery kadang-kadang udah langsung wah kaget duluan gitu. Nah, ERCP ini bisa jadi pilihan begitu ya dok ya, kurang lebih gitu ya. Betul, bagi pasien yang ada gejala badannya kuning, matanya kuning, kemudian ternyata ketika dilakukan pemeriksaan misalnya USG atau CT scan atau MRI ketemu bahwa penyebab kuningnya itu adalah sumbatan dari empedu. Nah, ERCP ini tempatnya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ya, oke. Dan itu kalau berapa kali sih dok untuk mereka yang menjalani tindakan ERCP ini? Apakah hanya sekali dan selesai begitu atau mungkin diulang secara periodik tertentu misalnya? Ya, tergantung kasusnya. Pada umumnya kalau penyakit sederhana saja bisa ada batu di saluran empedu, ERCP cukup dilakukan sekali, mengangkat batu dan selesai. Tapi kadang-kadang ada penyakit yang berat, misalnya batunya banyak dan masih ada sisa, sedangkan tindakannya kan tidak boleh terlalu lama juga kalau keadaan pasien yang buruk gitu. Nah itu kadang-kadang dilakukan bertahap sampai 2 kali. Lalu ada juga pasien yang dipasang Waduh, sambungannya, jaringannya agak nge-freeze ini dok. Mohon maaf nih, sahabat Sonora ya.
eh, kami masih coba cek lagi jaringannya, mudah-mudahan bisa. Yang sampai 2 kali. Oh ya, jadi untuk kemungkinan diulang kembali tindakan IRCP ini ya tergantung juga kondisi, bisa 1 kali selesai Ya, atau mungkin ya 2 kali tadi diulang ya, dokter katakan tadi ya. betul ya. Betul, ya. Oke, baik kita break dulu ya dok ya. Ada yang harus kami putarkan dulu nih dari relasi Radio Sonora. Yang pasti untuk sahabat Baik. Sonora, Anda boleh bergabung juga interaksi mumpung-mumpung masih ada Dokter Reno dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kita masih bincang tentang layanan IRCP. Nah, kami segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sesi berikutnya seputar komplikasi ya dok ya. Baik. Oke. Dan terakhir tentang hasil. Karena di sesi kita masuk di sesi terakhir sekarang ini ya dok ya. Nanti mungkin yang dokter mau tambahkan info lainnya silakan. Bisa di sesi sekarang ini dok.
Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita masih lanjut lagi dan ini kita masuk sesi terakhir ya, seputar layanan ERCP dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung atau RSAS Bandung, dan Anda bisa pergunakan line SMS atau WhatsApp kami 0891901827. Dan yang pasti kita masih bersama Dr. Reno Rudiman ya, dan yang pasti Anda bisa simak juga lewat Instagram Live atau IG Live @sonora_BDG ya. Jangan lupa follow ya. Baik, kita lanjut lagi Dr. Reno, dan untuk sahabat Sonora yang ingin cek-cek juga tentang layanan dari RSAS itu bisa klik juga websitenya ke www.rsis.or.id gitu ya. Jadi di situ bisa cek segala macamnya tentang layanan terutama. Baik, Dr. Reno, kita lanjut lagi nih, Dok. Dan ini masih terkait dengan ERCP, tentu kalau menjalani satu tindakan atau metode terapi, Dok, itu tentu ada kehati-hatian, kemudian juga ada ketelitian ya tentu dari dokter, tapi ada kemungkinan apa ya yang disebut komplikasi itu bisa saja terjadi, Dok, atau gimana dengan ERCP ini, tindakan ERCP ini? Ya, sama dengan semua tindakan medis apapun, tetap ada risiko komplikasi yang mungkin dapat terjadi gitu ya. Ya. Komplikasi yang paling sering dilaporkan pada tindakan ERCP ini adalah radang pankreas, karena memang lokasinya kan secara langsung bersebelahan, ini saluran empedu dan pankreas itu, dan muaranya bareng-bareng gitu. Muaranya melalui pintu yang sama. Jadi seringkali kita bermaksud melihat saluran empedu, lalu saluran pankreasnya tertekan dan bengkak, akhirnya jadi radang. Itu komplikasi itu, tapi biasanya sembuh sendiri ya, artinya. Tapi mungkin perawatannya jadi lebih panjang, yang harusnya 1-2 hari pulang mungkin bisa sampai 5 hari, gitu, sampai 1 minggu, sampai nunggu radang pankreasnya reda. Komplikasi lain yang dilaporkan adalah perdarahan, karena memang kita untuk mengangkat batu, untuk memasang stent itu muaranya kan harus dilebarkan dengan alat. Ya. Nah, kadang-kadang bisa terkena saluran pembuluh darahnya dan terjadi perdarahan. Perdarahan ini pada umumnya ringan ya, juga bisa berhenti sendiri. Syaratnya adalah faktor pembekuan darah pasien harus bagus. Oleh karena itu, pemeriksaan sebelum tindakan ini wajib, pemeriksaan status pembekuan darahnya. Pada keadaan yang berat, perdarahannya susah berhenti, mungkin harus berubah menjadi operasi ya untuk menghentikan perdarahan tersebut. Tapi itu sangat jarang. Itu saya kira komplikasi yang mengancam dari tindakan ERCP ini. Tetapi ini hanya terjadi, angkanya tuh menurut kepustakaan hanya 3-5%, artinya cukup sedikit ya kejadian komplikasi akibat ERCP. Jadi dianggap aman. Dan gitu ya. makanya tadi di awal itu ada pemeriksaan general check up tadi ya, Dok ya. Benar-benar teliti lah gitu, persiapan. Ya. Oke. Dan Dok, biasanya yang rata-rata nih, Dok, mungkin yang selama ini yang sudah dokter ketahui, mereka yang menjalani tindakan ERCP ini rata-rata usia berapa sih, Dok? Kalau boleh tahu. Ada kecenderungan nggak sih faktor usia ini? Pada umumnya usia tuh berkisar antara 40-60 tahun ya, yang paling banyak dilakukan ERCP. Walaupun di luar itu remaja itu usia 15 tahun itu sampai usia 80 tahun juga bisa terkena, tapi pada umumnya yang paling banyak gangguan saluran empedu ini diderita oleh mereka yang usia sekitar 40-60 tahun. 40-60 tahun. Laki-laki atau perempuan, Dok? Lebih banyak mungkin. Yang lebih berisiko mana? Lebih berisiko menurut kepustakaan sih yang perempuan katanya lebih banyak karena faktor lemak tubuhnya, faktor kolesterolnya ya. Tetapi bukan berarti laki-laki juga tidak banyak gitu. Malah sekarang itu sudah mulai dengan pola makan kita yang serba banyak mengandung lemak,
makanan tidak sehat. Jadi Hmm. akhirnya baik perempuan maupun laki-laki terkena faktor risiko yang sama untuk terkena penyakit batu empedu. Iya, sangat berkaitan juga dengan lifestyle, gaya hidup ya, pola Betul, makan ya, gitu dok ya. ya, betul. Artinya bisa jadi yang gangguan di saluran empedu itu bisa dikatakan karena asupan makanan yang mungkin apa ya, banyak makan junk food juga gitu ya dok ya. Makanan-makanan serba Iya, instan yang sekarang-sekarang ini lagi hits gitu. iya betul. Jadi banyak makan makanan yang kadar kadar lemaknya cukup tinggi ya, sehingga terjadi penumpukan dan empedu bekerja berat karena empedu itu tugasnya mencerna lemak. Hmm. Jadi balik lagi pola makan mesti sehat, sayuran, asupan Iya, dan itu ya dok ya. betul betul. Tapi memang kalau sudah ngetren itu kan susah dicegahnya ya dok ya. Kalau apalagi kalau soal kuliner itu dok. Iya, apalagi ya soal kuliner ini sekarang apa godaannya cukup tinggi ya. Iya. Belum Iya, lagi kan sekarang mungkin secara online orang bisa pesan juga dan seterusnya ya ada betul. banyak Iya, kemudahan. Belum lagi iya, itu masalah prestise juga mungkin ya. Wah, kayaknya apalagi betul. yang memperkenalkan, mempromosikannya juga artis gitu ya, public figure. Wah, jadi ke Iya, bawah-bawah gitu. Influencernya iya. keren-keren. Gitu. Ya, Ya, saya kira artinya, asal dibarengi saja dengan aktivitas nah, fisik ya, nah, olahraga yang seimbang gitu, ya insya Allah asupan lemak tuh bisa dikompensasi oleh tubuh dengan baik, asal diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. nah itu ya, balik lagi dok ya, yang terpenting gaya hidup sehat, pola makan sehat Betul, ya. Jadi ya, makan mungkin hari ini makan yang kadar lemaknya tinggi, tapi olahraganya rutin juga gitu ya dok ya, mungkin ya. ya, betul ya. Oke. Waduh, saya susah sekali mengatur itu dok. Kalau sudah bicara tentang makanan, maunya makan enak aja. Jadi hati-hati dengan makanan yang enak gitu dok ya. Iya, hati-hati makanan enak harus dibarengi dengan pembakaran lemak yang cukup, seiring Itu. olahraga. Karena biasanya kalau lemak itu kan untuk apa ya, bikin makanan jadi enak gitu ya, jadi gurih ya dok ya. Iya, Lemak itu ya betul. biasanya menambah kenikmatan, tapi mesti diperhatikan juga apa kadar lemak ini jangan sampai tadi ya dok ya, jadi bermasalah menyumbat saluran empedu dan seterusnya begitu dok ya. Iya, iya. Ada saran nggak sih dok untuk masyarakat supaya kita makannya jangan terlalu banyak lemak misalnya, atau yang terpenting seperti apa dok untuk mencegah tadi ya ada sumbatan saluran empedu dan seterusnya. Ya. Diupayakan seimbang ya, artinya jangan melulu lemak, tapi ada juga karbohidrat, protein, serat-seratan, buah-buahan, vitamin. Jadi seimbang semuanya gitu. Hmm, hmm. Karena Itu saja apa ya. makanan yang seimbang yang lebih baik gitu dibandingkan yang Hmm. fokus ke lemaknya saja, sementara kurang sayuran gitu itu kurang baik kalau begitu. Kurang baik juga ya, betul. Iya, yang seimbang yang terpenting ya. Oke, sebentar saya cek dulu dok. Barangkali ada yang masuk di SMS sebentar. Oke, tidak ada. Oke, dok. Ini tentunya terkait juga dengan hasil hasil dari tindakan IRCP. Tentu ini bisa beragam juga. Tadi dokter katakan bisa saja mungkin satu kali tindakan, kemudian bisa selesai begitu ya. Eh, tapi artinya bisa jadi ini juga nggak sih dok? Apa artinya bisa berkali-kali gitu dok? Atau gimana dok? Ya, tindakan pada umumnya ya CPC cukup sekali ya, tapi ada beberapa keadaan tertentu yang memerlukan tindakan serial gitu ya sampai 2 kali atau 3 kali. Tapi Hmm, jarang, tergantung kasusnya. Kalau yang berat ya biasanya sampai perlu lebih dari hmm, 1 kali. Tapi kalau yang ringan hanya kena batu saja biasanya 1 kali cukup. hmm. Oke. Dan untuk menjalani tindakan IRCP ini, pasien perlu dirawat inap nggak sih dok? Ya,
pada umumnya dirawat inap, meskipun teoritis bisa rawat jalan ya. Jadi masuk pada hari H akan dilakukan, lalu nanti tindakan, lalu sorenya setelah sadar penuh itu bisa pulang. Itu memungkinkan seperti itu. Tetapi karena obat-obatan yang diberikan biasanya harus melalui infus dan juga ada risiko radang pankreas yang mungkin mengancam, lebih baik sih dirawat. Tapi rawat inapnya biasanya tidak lama kalau hanya untuk tindakan ERCP, hanya 1-2 hari pasca tindakan itu bisa terus pulang. Oke. Dan ya semoga 1 kali tindakan ya dok ya, dan itu bisa pulih lah gitu ya, saluran itu, Ya, saluran apa yang tersumbat tadi bisa lancar kembali gitu ya. betul ya. Oke. Dok, kita masuk di menit terakhir nih dok. Mungkin ada yang penting juga dokter Reno sampaikan juga untuk sahabat Sonora ya, terutama yang khususnya buat mereka yang ingin menjalani juga tindakan ERCP ini dok. Silakan dok. Baik, jadi saran saya sih untuk mencegah keadaan penyakit batu empedu, batu saluran empedu ya, hidup sehat dengan makanan yang seimbang antara lemak, protein, karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan gitu ya. Kemudian bila sudah terkena dan dianjurkan oleh dokternya tindakan ERCP, saya kira lebih baik tidak ditunda lagi, karena memang semakin menunda penyakit batu empedu nanti akan semakin berat keadaannya, sehingga risiko untuk tindakannya pun jadi bertambah gitu. Jadi saya kira yang paling bijaksana adalah ketika terdiagnosa dan dianjurkan untuk melakukan tindakan ERCP, saya kira lebih baik langsung disiapkan saja. Begitu ya. Dan tentu itu juga anjuran dari dokter setelah pemeriksaan menyeluruh itu tadi ya sebelumnya ya dok ya, dan persiapan yang juga menyeluruh tentu ya. Betul Oke. ya. Baik dokter Reno, terima kasih banyak ini waktunya. Baik. Di sela-sela kesibukan Anda tentu saya tahu kalau dokter tuh nggak pernah berhenti bekerja. Pokoknya tetap sehat juga dokter ya, dokter Reno ya. Ya, tetap sehat. Terima kasih Mas. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sama-sama dokter Reno. Selamat bekerja lagi. Masih kerja sekarang kan? Masih. Oke. Sama-sama. Selamat bekerja, beraktivitas lancar, terima kasih. dan sehat selalu. Selamat siang dok. Selamat siang. Iya, demikian tadi dokter Reno, dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan terima kasih yang sudah menyimak sahabat Sonora ya tentang topik kita tindakan ERCP. Sampai ketemu lagi di perbincangan bersama dokter dari RSS Bandung Selasa pekan depan ya, di jam yang sama. Dokter, terima kasih banyak ya dok ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak di IG Live Sonora Bandung. Sampai bertemu lagi di perbincangan berikutnya bersama narasumber dari RSS Bandung Selasa mulai jam 10 sampai 11. Saya Hakim, sign out. Ini Terima kasih dok. Terima kasih. and terus